Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Krara Setiawan. Di sini saya selaku salah satu dari kelompok 11 saya dan teman-teman akan mempresentasikan tugas UTS basis data yaitu EduConnect. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri itu terdiri dari 5 orang ya. Yang pertama ada Mas Yosi Eka Nugraha sebagai ketua kelompok, lalu ada saya Krara Setiawan, ada Mas Muhammad Adam Rizal Bakri, ada Mas Muhammad Burhanuddin, yang terakhir ada Mas Afriza Ahmad Mukofa. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu studi kasus yang akan dijelaskan oleh Mas Yosi. Cepet ya ngomong ya. Oke, untuk studi kasus adalah EduConnect adalah lembaga pendidikan yang menyediakan layanan pelatihan dan kursus untuk berbagai keterampilan profesional seperti bahasa asing, pemrograman komputer, dan bimbingan belajar atau les. EduConnect memiliki berbagai instruktur yang handal dalam mengajar dan sejumlah peserta yang terdaftar dalam berbagai program kursus. Permasalahannya adalah EduConnect mengalami kesulitan dalam mengelola data kursus, peserta, instruktur, dan jadwal kelas. Mereka ingin memiliki sistem basis data untuk menyimpan informasi tersebut, melacak pendaftaran kursus, dan mengatur jadwal secara efisien. Baiklah, langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu identifikasi entitas yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi, berdasarkan studi kasus yang telah dijelaskan oleh Mas Yosi tadi, maka dapat ditentukan entitasnya itu sebagai berikut. Yang pertama ada kursus. Nah, kursus ini adalah sebuah entitas yang menyimpan informasi mengenai kursus atau program pelatihan yang ditawarkan oleh EduConnect. Lalu ada peserta. Peserta ini adalah sebuah entitas yang menyimpan informasi peserta. Nah, informasi yang disimpan itu adalah yang pertama pendaftaran untuk mengikuti kursusnya. Lalu ada instruktur. Instruktur ini adalah sebuah entitas yang menyimpan informasi instruktur yang bertugas mengajar kursus tertentu. Lalu ada pendaftaran. Pendaftaran ini adalah sebuah entitas yang mempresentasikan pendaftaran yang dilakukan oleh peserta untuk mengikuti kursus tertentu. Lalu yang terakhir ada jadwal kelas. Entitas ini itu menyimpan informasi mengenai jadwal kelas untuk kursus, dan isinya itu termasuk waktu dan juga lokasi. Lalu masuk ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mas Adam. Oke, baik. Untuk identitas atribut, berdasarkan entitas tersebut maka dapat ditentukan atribut dari setiap entitas sebagai berikut. Untuk kursus, entitasnya sebagai berikut: ID kursus, judul, deskripsi, kategori. Untuk peserta, entitasnya ID peserta, nama, email, nomor HP. Untuk instruktur, entitasnya ID instruktur, nama, email, keahlian, nomor HP. Dan pendaftaran, entitasnya ID pendaftaran, ID peserta, ID kursus, tanggal pendaftaran. Dan jadwal kelas, untuk entitasnya ID jadwal kelas, ID kursus, ID instruktur, ruangan, mulai berakhir. Oke, terima kasih Mas Adam. Selanjutnya kita masuk ke IRD yang akan dijelaskan oleh Mas Burhan. Oke, terima kasih Mas Ikrar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang IRD. Ya, di sini bisa dilihat gambar-gambar IRD yang kita buat. Di sini ada beberapa gambar IRD, yaitu yang pertama ada peserta, pendaftaran, kursus, jadwal kelas, dan instruktur. Nah, tipe data apa yang kita pakai? Di sini dalam kolom peserta kita memakai tipe data varchar. Untuk pendaftaran kita juga menggunakan tipe data varchar, tapi ada juga yang menggunakan tipe data date. Untuk kursus kita juga menggunakan tipe data varchar, tapi juga ada yang menggunakan tipe data text. Dan untuk jadwal kelas kita juga banyak menggunakan tipe data varchar, tapi juga ada yang menggunakan tipe data date time. Yang terakhir instruktur, kita juga menggunakan tipe data varchar semua. Ya, kurang lebih isi kolom tersebut sesuai yang dijelaskan oleh Mas Adam. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Burhan. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi transformasi ERD ke MySQL yang akan dijelaskan oleh Mas Afriza. Silakan Mas Afriza. Baik, untuk membuat database dapat dituliskan sebuah query create database, kemudian nama database yang ingin
dimasukkan. Kemudian untuk menggunakan database-nya dapat menggunakan query use, kemudian nama database yang ingin digunakan. Kemudian untuk membuat entitas beserta atributnya dapat menggunakan create tabel nama entitas. Kemudian kolom-kolom ini merepresentasikan atribut yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian untuk pengisian data pada tabel dapat menggunakan query insert into values, kemudian data-data yang ingin dimasukkan urut dari atas ke bawah. Kemudian untuk DML sendiri merupakan data manipulation language yang terdiri dari select, update, delete, dan insert. Dan di sini ada 3 contoh. Dan di sini terdapat 3 contoh DML yang saya masukkan, yaitu update DML. Pada awalnya di sini namanya Ari Budi Setiawan, kemudian saya update dengan menggunakan update nama tabel, set nama kolom yang ingin diubah. Di sini saya ingin mengubah nama, kemudian nilai dari kolomnya di sini saya ubah menjadi Ari Budi Setiadi dengan ID peserta PK01. Kemudian select DML dengan menggunakan like. Di sini saya menggunakan select, kemudian nama kolom yang ingin ditampilkan. Di sini saya hanya menampilkan judul, deskripsi, dan kategori dari tabel kursus yang kategorinya mengandung teks pemrograman. Jadi di sini yang tampil hanya kategori yang berisi teks pemrograman. Kemudian pada delete DML dapat dilihat di sini ada 3 data, dan di sini saya memasukkan query delete from jadwal kelas where ID jadwal kelasnya yaitu JK03. Jadi di sini muncul outputnya JK03 terhapus dari tabel. Oke, baik. Terima kasih Mas Afrija atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.